Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi mendapati sejumlah pemuda di Kabupaten Pangkep tengah asyik mengonsumsi miras oplosan. Sejumlah seniman di kota Parepare melukis mural sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk Palestina. Seorang petugas pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Goa berjalan kaki 2 km menembus lebatnya hutan untuk mencocokkan data pemilih Pilkada serentak 2024. Pesta demokrasi telah tiba. Suasana itulah yang terasa saat ini. Jelang hajatan 5 tahunan ini, Dewan Pers mengajak ratusan jurnalis dari berbagai latar media ikut dalam lokakarya Pilkada untuk menciptakan ruang publik yang kondusif dari berita palsu dan hoaks. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang media ikut dalam lokakarya bersama Dewan Pers di Kota Makassar Sabtu lalu. Kegiatan ini juga dihadiri KPU, Bawaslu, serta KPI daerah Sulawesi Selatan. Kehadiran lembaga pemilu dan penyiaran ini juga diharapkan bisa menjalankan tugas dan porsinya agar mampu bekerja sama dengan insan jurnalis dalam peliputan hajatan pilkada di Sulawesi Selatan. Sinergi dengan lembaga penyelenggara, pengawas, penyiaran hingga TNI Polri dalam mewujudkan pilkada yang kondusif dari berita palsu dan hoaks. Dewan Pers juga menyoroti seringnya terjadi kriminalisasi jurnalis dalam peliputan pilkada. Tidak boleh ada kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak boleh diliput, itu nggak boleh. Jadi jelas sekali aturan di dalam Undang-Undang Pers, segala hal menyangkut hal ihwal masyarakat, termasuk juga penghitungan suara, hari pencoblosan, itu boleh diliput. Tentu saja kamera nggak boleh masuk ke dalam bilik pencoblosan, kalau itu kan melanggar azas jurdil dan luber ya. Tapi dalam proses perhitungan dan sebagainya boleh. Dan kalau ada pelarangan, saya kira saya mesti katakan itu bagian dari upaya penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik. Gitu. Seorang petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih di Kabupaten Goa berjalan kaki 20 km menembus lebatnya hutan dan kaki gunung untuk melakukan pencocokan data pemilihan 2 kepala keluarga yang berada di lokasi terpencil. Nur Wahidah, seorang petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di TPS 02 Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, berjalan kaki untuk pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk 2 kepala keluarga yang bermukim di lokasi terpencil. Jarak yang harus ditempuh untuk berjalan kaki yakni 20 km dari rumah Nur Wahidah, meskipun berada di kecamatan yang sama yakni Kecamatan Bungaya. Terjalnya medan dan harus melewati semak belukar tak menyurutkan semangat Nur Wahidah mencoklit warga yang masuk data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 untuk Pilkada 2024 mendatang. Butuh waktu 2 jam berjalan kaki ke lokasi itu karena akses kendaraan roda 2 dan roda 4 tak bisa digunakan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa, coklit wajib dilakukan oleh Pantarlih meskipun harus menjangkau warga di desa terpencil. Dihadapi oleh teman-teman Pantarlih di bawah karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang melakukan proses coklit di masyarakat. Ya, tapi saya kira itu tidak menyurutkan lah semangatnya teman-teman Pantarlih dalam melakukan coklit untuk memutakhirkan data pemilih. Kak, kira-kira berapa kilo Kak untuk menjangkau itu Kak? Kami sudah konfirmasi ke teman-teman PPS dan PPK. Itu sebenarnya dijangkau puluhan kilo dengan berjalan kaki dari pusat kota, dari pusat kota atau dari pusat-pusat keramaian rumah-rumah warga itu terpencil. Dengan berjalan kaki, teman-teman harus melewati gunung, masuk ke hutan untuk menjangkau warga-warga. Ada sekitar 1-2 kartu keluarga yang ada di sana. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Goa akan dilakukan secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Untuk Kecamatan Bungaya tercatat 13.778 orang terdaftar dalam DP4 yang harus dicoklit jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Meski menjadi orang tua tunggal, seorang ibu di Kabupaten Goa masih bisa menghidupi 4 orang anaknya dengan menjadi buruh tani. Meski penghasilan tidak tetap, semangatnya menyambung hidup demi anak-anaknya patut menjadi cermin bagi kita. Rumah ini sangat berarti bagi Oktavina, orang tua tunggal yang berlindung dari teriknya matahari dalam sebuah gubuk kayu berdinding seng di desa Panyangkalang, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Goa. Oktavina bersama 4 anaknya mendapat bantuan dari warga setempat untuk menempati tanah kosong yang berdekatan dengan area perkebunan warga. Bahkan Oktavina harus bekerja keras agar bisa membeli bahan untuk membuat gubuk sederhana sebagai tempat tinggal bersama keluarga kecilnya. 3 tahun lalu tak terasa bagi Oktavina yang harus kehilangan suaminya. Apalagi saat itu ia bersama 4 anaknya dan almarhum suaminya mengontrak. Karena tidak lagi memiliki uang, selepas suaminya meninggal, Oktavina bersama anaknya lalu pindah. Di rumah berukuran 3 kali 7 meter, dinding seng beralaskan tanah, dirinya bertahan hidup bersama 4 anaknya. Ia menjadi buruh tani dengan penghasilan tidak tetap. Upah sebesar Rp100.000 didapatkan setelah membantu di sawah saat panen. Upah itu didapatkan jika selesai mengumpulkan gabah yang terkadang membutuhkan beberapa hari. Tanahnya di sini. Terus bangunannya mana? Bangun sendiri anunya, bahannya. Tapi tanah di sebelah. Sudah berapa tahun bagi sini betul? 3 tahun kayaknya. Untuk anak-anak tak bagaimana Bu? Ya, Anak-anak tak berapa? di dalam semua. Berapa orang anak tak? 4. Itu kita hidup setiap hari. Cara hidupnya kita kerja apa? Dari rumah ke rumah kalau ada yang panggil. Itu ada upah yang dikasih. Upahnya per 1 kali kerja berapa Bu? Kalau selesai dapat 100-an. Itu cukup enggak untuk biayai anak-anak teh? Cukup kita ada. Cukup. Memasuki tahun ajaran baru, ia tak mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah untuk 2 orang anaknya. Di tengah mirisnya kehidupan Oktavina, tim Rumah Peduli Sulawesi Selatan turun langsung memberikan bantuan uang tunai, sembako hingga perlengkapan sekolah. Hari ini kita bawa bantuan perlengkapan sekolah. Untuk ada beberapa anak-anak di daerah sekitar wilayah Panyangkalang. Yang sangat memprihatinkan karena dia cuma kerja dari buruh, kerja kebun dipanggil, tukang cuci, penghasilan tidak tetap. Anak-anaknya ada berapa Bu? Anaknya tadi ada 4 orang. Dan insya Allah kita akan bagi juga di sekitar sini ada beberapa yatim piatu. Selain bantuan dari para relawan, pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kesejahteraan warganya. Apalagi terdapat dinas terkait yang khusus menangani permasalahan sosial seperti ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.